semuanya, kembali lagi bersama kami, mahasiswa Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tipe data dan operasi input serta output data menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu program biodata atau data diri. Maka pada contoh ini kita ambil judulnya adalah program biodata. Nah, yang berikut kita melihat ada perintah use CRT. Nah, kita menggunakan CRT karena program Pascal ini dijalankan pada sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Yang berikut variabel. Variabel di sini terdapat variabel nama, variabel tempat tanggal lahir, variabel jurusan, variabel alamat, variabel instansi, variabel NIM, variabel pekerjaan. Nah, bisa juga kita tambahkan selain variabel-variabel ini yang menyangkut tentang biodata atau data diri kita. Oleh karena itu, kita menggunakan tipe data string, di mana tipe data string merupakan tipe data yang bisa menampung banyak karakter sekaligus. Maksimal jumlah karakter yang bisa ditampung di dalam string adalah sebanyak 255 karakter. Selanjutnya, kita masuk kepada program utama. Nah, program utama ini diawali dengan kata began dan diakhiri dengan kata end. Nah, di sini juga kita melihat ada perintah ini. Nah, perintah ini merupakan singkatan dari clear screen, yang mana digunakan untuk menghapus output dari kode program sebelumnya atau terjadi kesalahan pada program tersebut. Yang berikut, kita juga menggunakan perintah writeline. Nah, perintah writeline dengan tujuan statement yang diinput tidak terletak pada satu baris yang sama. Jadi kita bisa melihat di sini. Di sini ada statement Odilia Pradaholo. Nah, ini merupakan variabel nama. Variabel nama akan berada pada satu baris saja. Dia tidak bergabung dengan variabel tempat tanggal lahir. Dan variabel jurusan, variabel alamat, variabel instansi, variabel NIM, serta variabel pekerjaan. Program ini diakhiri dengan kata N. Kata N selalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk menampilkan outputnya, kita harus menjalankan program tersebut dengan mengklik menu Run. Setelah mengklik menu Run, kita masuk ke menu Debug. Nah, kita mencari output, menu output. Setelah itu kita klik pada menu output. Maka akan menampilkan hasil seperti ini. Hasilnya adalah Odilia berada pada alamat Pengaleng, RT 1 RW 1, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, NIM-nya 8420219008, status atau pekerjaannya sebagai mahasiswa. Baik, kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu konversi suhu. Judul program konversi suhu. Kita menggunakan perintah use CRT. Variabel yang kita gunakan di sini yaitu variabel F dan variabel C, di mana variabel F sebagai Fahrenheit dan variabel C sebagai Celsius. Tipe data ini yaitu tipe data real, di mana tipe data real adalah tipe data angka yang mengandung nilai pecahan. Kita masuk pada bagian inti dari program ini yaitu begin. Di sini kita menggunakan perintah writeline. Kita akan mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Kemudian kita masukkan rumus. Nah, untuk menampilkan hasilnya, kita harus menjalankan program ini dengan mengklik Run. Kemudian kita masukkan suhu dalam Fahrenheit. Kita klik Enter.
output, sehingga hasilnya suhu dalam Celcius adalah 43,89. Baik, itu merupakan contoh dari konversi suhu. Baik, saya akan menjelaskan contoh yang ketiga tentang program konversi waktu. Kita menggunakan perintah UseCRT, di mana UseCRT sendiri sudah dijelaskan pada contoh yang pertama. Kita masuk ke variabel. Di sini saya menggunakan variabel C, M, D, dan H, di mana J adalah jam, M adalah menit, D adalah detik, dan H adalah hasil. Tipe data yang digunakan adalah tipe data integer. Mengapa? Karena tipe data ini tidak mengandung nilai pecahan atau desimal. Karena tipe data ini mengandung bilangan bulat. Yang berikut, kita masuk ke bagian inti, di mana selalu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Lalu yang berikut, kita menggunakan perintah WriteLearn dengan tujuan statement yang diinput tidak terletak pada baris yang sama. Kita melihat di WriteLearn yang pertama, kita menginput konversi waktu. Lalu yang berikut, kita melihat WriteLearn dengan memasukkan jumlah jam. WriteLearn yang berikut memasukkan jumlah menit. WriteLearn yang berikut memasukkan jumlah detik. Di sini kita melihat variabel H, di mana variabel H merupakan hasil. J kali 3600 ditambah M kali 60 ditambah D. Mengapa J kali 3600? Karena 1 jam sama dengan 3600 detik. M kali 60, mengapa dikali 60? Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Yang berikut WriteLearn hasil konversi. Jadi hasil konversi ini kita alihkan ke detik atau ke satuan detik. Untuk mengakhiri program ini, kita menggunakan N. Untuk menampilkan outputnya, kita harus menjalankan program terlebih dahulu dengan mengklik menu Run, masukkan jumlah jam. Misalnya di sini saya masukkan jamnya 23. Jumlah menit misalnya 120. Dan detik ini sama dengan detiknya saya masukkan 60. Maka lihat outputnya. Jadi hasil konversi ini, konversinya adalah, konversi ke detiknya adalah 24.524 detik. Dengan begitu maka program kita dinyatakan berhasil.
Baiklah, kita akan masuk pada contoh soal yang keempat. Judul program di sini yaitu program menukar nilai. Lalu variabel yang akan kita gunakan yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Namun perlu diingat bahwa variabel-variabel ini tidak terbatas dan bisa kita ganti dengan variabel-variabel yang lain. Lalu di sini kita melihat tipe datanya adalah tipe data integer. Yang mana tipe data integer ini merupakan tipe data yang mengandung bilangan bulat. Yang berikutnya kita masuk pada program utama. Program utama selalu diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Nah, dalam program utama ini kita akan menginput statement atau kode-kode yang akan dijalankan. Nah, untuk menginputnya kita menggunakan perintah writeLine. Nah, kenapa kita menggunakan perintah writeLine? Karena dengan menggunakan perintah writeLine ini, maka dengan otomatis tulisan tidak akan terletak pada satu baris yang sama. Yang pertama kita melihat perintah writeLine, program menukar nilai A menjadi B. Jadi perintah pertama, perintah ini menginput program menukar nilai A menjadi B. Lalu yang berikutnya writeLine, untuk perintah yang kedua ini tinggal disesuaikan dengan perintah yang pertama agar terlihat lebih rapi. Yang berikutnya writeLine masukkan nilai A, lalu readLine A. Nah, ketika kita memasukkan nilai A, maka pada output nanti akan terbaca A. Lalu writeLine masukkan nilai B, jadi pada outputnya nanti akan terbaca nilai B. Yang berikutnya writeLine C sama dengan A, lalu yang berikutnya A sama dengan B, dan B sama dengan C. Dan maksud dari ketiga ini merupakan nilai dari setiap variabel ini bisa ditukar, artinya C bisa ditukar menjadi A pun bisa ditukar menjadi B, serta B bisa ditukar menjadi C. Yang berikutnya writeLine hasil A sama dengan A dan B sama dengan B. Baiklah, sebelum kita menjalankan program tersebut, kita harus mengakhiri dengan tanda N. Nah, kode N ini selalu diakhiri dengan tanda titik yang menunjukkan bahwa program telah selesai. Lalu untuk memunculkan outputnya, kita harus menjalankan program tersebut dengan cara kita mengklik menu Run, lalu menjalankannya. Baiklah, di sini outputnya sudah seperti ini. Lalu kita harus membuktikan apakah betul nilai A akan tertukar dengan nilai B dan C ataupun sebaliknya. Nah, untuk membuktikannya kita harus memasukkan atau menginput sebarang nilai A. Jadi di sini saya akan menginput nilai A dengan sebarang angka yang merupakan bilangan bulat. Di sini saya akan memakai angka 25. Lalu yang berikutnya kita memasukkan nilai B atau kita menginput nilai B dengan sebarang bilangan bulat. Di sini saya memilih bilangan 50. Baik, kita sama-sama perhatikan bahwa ini merupakan kondisi awal sebelum kedua nilai ditukar. Jadi ini merupakan kondisi awal sebelum kedua nilai ditukar. Lalu untuk melihat apakah kedua nilai A dan B itu tertukar, kita harus meng-enter sekali lagi. Setelah di-enter, kita kembali ke menu debug. Lalu kita klik output. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi tadi sebelum ditukar, kondisi nilai A yaitu 25 serta nilai B yaitu 50. Nah, hasil setelah ditukar nilai A nya 50 serta nilai B nya 25. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa program atau statement-statement yang kita masukkan pada program ini sudah berhasil atau tidak mengalami error lagi, dan hasilnya pun juga sudah membuktikan bahwa nilainya benar-benar tertukar. Dengan demikian maka program ini telah selesai. Sekian dan terima kasih.
Bagaimana? Mudah kan cara mengoperasikan aplikasi Turbo Pascal? Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.